Ini sambil menunggu peserta yang lain sudah ada beberapa, Mas. Kita mungkin mulai aja dulu ya untuk webinar kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Alhamdulillah kita ketemu ya malam ini ya. Ini kebetulan Mas event pertama dari Po-Vibes ya. Jadi sebelum masuk ke materi saya perkenalkan dulu Po-Vibes Journey ini komunitas baru. Jadi kebetulan digagas oleh teman-teman alumni Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dan ini bukan cuman teman-teman psikologi saja, kita terbuka untuk semua kalangan, semua jurusan dan semua kalangan, mau mahasiswa bukan mahasiswa siapapun bisa bergabung di komunitas ini. Dan intinya komunitas ini adalah sebagai wadah untuk teman-teman mengembangkan diri ya, menemukan potensi dirinya masing-masing, dan tentunya kegiatan-kegiatannya juga termasuk salah satu yang dilaksanakan malam ini adalah webinar self development, pengembangan diri gitu ya. Harapannya mungkin komunitas ini jadi wadah untuk teman-teman semua yang ingin mengembangkan diri, ingin mengasah keterampilan, tentunya juga menemukan teman-teman yang sevibrasi. Biasanya kalau satu kelompok visinya sama, biasanya ya saya kalau saya ini asumsi saya, kalau Mas Fian nanti mungkin dijelasin ya, akan lebih istilahnya lebih semesta itu akan mendukung ketika kita satu tujuan yang sama begitu ya. Kalau komunitas lain mungkin brandingnya itu kebanyakan ya organizational branding, yang di branding itu adalah organisasinya. Nah di komunitas ini Mas Fian kita lebih mengasah atau apa ya bahasanya ya, kita lebih ke personal branding. Jadi gimana orang itu bisa istilahnya bermanfaat untuk orang lain dengan memberdayakan dirinya sendiri. Jadi sebelum kita memberdayakan orang lain, sebelum kita mengajak orang lain untuk bersama-sama, kita start dulu dari diri kita sendiri gitu, Mas. Malam hari ini yang sudah hadir ada sekitar 26 partisipan, harusnya ada 30-an yang bisa hadir di webinar untuk pertama ya malam ini, tapi tidak apa-apa sambil menunggu, sambil ini juga sudah jam 8.00, kalau di waktu Indonesia Tengah, kalau di Mas Fian sekarang jam 7 ya, jam 19.00 ya Mas ya. Saya mau share screen dulu sebelum kita masuk ke topik ya. Dan saya mau memperkenalkan Mas Fian dulu nih. Kebetulan Mas Fian ini adalah kakak tingkat saya tapi jauh ya Mas ya. Udah tua berarti ya. Tapi di organisasinya sama, kebetulan HMI ya, sama-sama ya Mas ya. Iya. Jauh kami juga di sini ada teman-teman yang HMI juga sih Mas. Ada, tapi kebanyakan kalau di UMG itu memang organisasi eksternalnya sih IMM ya. Belum sampai otonom ya. Iya. Kebetulan saya sama beliau di organisasi yang sama. Saya senior saya banyak belajar dari beliau, jauh sebetulnya ya Mas ya. Tapi alhamdulillah setelah sekian lama tidak bertemu, akhirnya malam ini kita bertemu walaupun di ruang virtual. Di ruang virtual di agenda yang luar biasa. Beliau juga sebetulnya dulu kuliah di Fakultas Psikologi. Tapi karena saya tidak tahu kenapa kok sekarang lulusnya di SN, Sarjana Ekonomi ya Mas ya, khususnya untuk MSDM kalau tidak salah. Nah nanti mungkin beliau nanti akan cerita. Dan topik kita hari ini seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa kita malam ini akan berlatih visualisasi dan afirmasi positif habit with self hypnosis.
Nah, saya mau memperkenalkan Mas Fian lebih jauh. Walaupun jauh sih sekarang. Jauh tapi dekat di Zoom Virtual. dan dekat di hati, insya Allah. Oke, ini beliau nama lengkapnya adalah Irvianto Nugroho. Saya nggak kelihatan kalau dari sini sih, Mas. Saya pindah ya. dulu. Siap. Irvianto Setio Nugroho, SE CMC CSA CHT. Beliau orang Jawa Timur, Pasuruan. Lahir tanggal 3 Mei 1987 sebagai konselor adiksi di Bintang Mulia Rumah Sehat. Nah, ini ada nomor telepon beliau di sini kalau teman-teman mau konsultasi juga, bahkan mau terapi virtual, bisa nggak ya, Mas ya? Bisa. Bisa, insya Allah ya. Ini ada nomor telepon beliau, dan lebih lengkapnya mengenai beliau ini, tentunya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, beliau adalah seorang ahli di bidang mediator konsiliator, kemudian statement analisis, micro expression, dan hipnoterapi. Ya, salah satunya mungkin masuk bagian hipnoterapi ya yang kita bahas hari ini ya, Mas ya. Atau lebih luas mungkin. Dan ini menarik juga, ada micro expression. Waduh, bisa lihat ekspresi saya malam ini gimana, Mas? Oke, beliau juga sebagai konselor adiksi di Rumah Sehat Bintang Mulia, membantu klien untuk menggali potensi dan mengenali tujuan hidupnya. Nah, pas banget nih dengan komunitas kita, Po-Vibes. Siapa tahu ada yang berminat, nanti kita coaching dengan Mas Fian ya. Atau mungkin ada kelas mentoring untuk menggali potensi dan mengenali sebenarnya saya mau apa di hidup ini, gitu ya. Kemudian beliau juga membantu individu mengatasi masalah emosi, kemudian mental dan perilaku melalui program coaching dan mentoring. Baru dibilang tadi ya, coaching dan mentoring maupun hipnoterapis secara kelompok maupun one-on-one kepada klien untuk membantu klien mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan. Kemudian beliau mendapatkan gelar akademik Sarjana Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia, dan tentunya sudah berpengalaman di bidang pengembangan diri dan pemberdayaan manusia. Sedangkan profesi mediator dan rekonsiliator di bidang hukum ini memberikan keahlian lebih untuk menyelesaikan konflik dan perkara, karena beliau telah berpengalaman menyelesaikan perkara para pihak di Pengadilan Agama Kota Pasuruan. Kalau yang masih belum menikah gimana, Mas? Konflik pacaran. Bisa. Kayaknya rata-rata belum menikah deh, Mas. Yang terjadi adalah konflik diri ya. Oke, kemudian beliau berkeyakinan bahwa setiap orang ini memiliki kemampuan untuk belajar. Seberapa cepat dan lambatnya proses belajar dapat diabaikan, yang diperlukan adalah mengenali tujuan tentunya, kemudian mempunyai dorongan yang kuat dan keterbukaan diri menerima informasi, sehingga perubahan demi perubahan setiap hari dapat diperoleh. Luar biasa. Kita langsung lanjut ke materi dan kita berikan kesempatan kepada Mas Fian untuk materi kita pada malam hari ini. Untuk itu saya persilakan Mas Fian untuk menyampaikan materi. Kita sudah tidak sabar ini, Mas, menunggu. Saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini akan membahas ya beberapa hal terkait dengan mungkin next ya, atau bisa saya yang jadi operator kali. Rahmat, mic-nya belum dinyalakan. Mic-nya belum dinyalakan, Rahmat. Oh, Oke. iya. Oke, dijadikan aja ya, Mas ya, Mas ya, biar ya. Saya stop share dulu. Oh iya sih, mestinya kan gitu ya. Betul sekali, Dek Rahmat. Iya. Aduh. Ya, insya Allah berikutnya kita berbenah lagi, Mas. Nggak apa-apa. Saya jadiin co-host. Sudah, Oke, Mas. terima kasih. Yep. Udah nampak belum? Sudah terlihat. Oke.
Oke, hari ini, pada malam ini, dan kesempatan yang baik dan penuh berkah ini, saya akan membicarakan tentang positive habits with self-hypnosis, berlatih visualisasi dan afirmasi positif. Oke, kita lanjut. Udah kenalan ya, tak kenal maka tak aruf tadi. Oke, pada malam ini kita akan bahas tiga pokok dalam materi malam hari ini. Jadi yang pertama adalah manusia dalam perspektif, yang kedua hipnosis, positive habits with self hypnosis, yang ketiga berlatih visualisasi dan afirmasi positif. Oke, sebelumnya untuk memanaskan suasana dan membuat kawan-kawan lebih berfokus, kita akan bermain dengan konsentrasi ya. Oke, jadi nanti semua yang ada di ini harap on cam semua ya, karena kalau tidak on cam kita nggak tahu nanti mana yang benar-benar mengikuti atau tidak. Karena materi ini kalau memang para orang yang gandrung akan perubahan pasti akan menarik. Oke, semua on cam ya. Bentar, saya lihat dulu satu persatu. Khawatir ada yang tidak on cam nih. Ini Mbak Susiati, Mbak Novia, Mbak Lista, Eka Safitri, Debbie Hunawa. Mohon semuanya on cam ya. Oke, saya hitung dari 1 sampai 3, semuanya dibuka on cam. Oke. Nah, 1, 2, 3, oke, bagus sekali. Sekarang kita akan bermain dengan konsentrasi. Suara saya terdengar ya? Jelas ya? Jelas, Jelas, Mas, jelas, terdengar. Pak. Oke, Mas, bagus. Pak. Jelas ya? Jadi kita akan bermain dengan konsentrasi. Semuanya harap on cam ya. Oleh karena itu, kita akan bermain dengan imajinasi. Semua orang pasti bisa berimajinasi ya. Membayangkan, melakukan visualisasi begitu. Bisa ya? Oke, karena tadi temanya salah satunya adalah visualisasi, kita akan bermain dengan konsentrasi yang menggunakan visual. Hentikan semua kegiatan, cukup dengarkan suara saya, cukup dengarkan suara dalam hitungan ketiga, dalam hitungan 1, 2, dan 3. Sekarang tutup matanya semua. Oke, semua tutup matanya. Sekarang ambil nafas di hidung, keluarkan. Itu akan membuat Anda lebih rileks, lebih nyaman dari sebelumnya. Bagus sekali. Sekarang ambil nafas dari hidung lagi, keluarkan lewat mulut. Rasakan tubuh Anda lebih rileks dari sebelumnya. Bagus sekali. Sekali lagi, ambil nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Itu akan membuat Anda lebih rileks dari sebelumnya. Bagus. Berfokus kepada suara saya, abaikan suara-suara yang lain. Oke, sekarang rasakan kelopak mata Anda, rilekskan kelopak mata Anda, sehingga kelopak mata Anda menjadi sangat berat. Bagus sekali. Jika Anda merasakan kelopak mata Anda rileks dengan berat dan tertutup rapat, anggukkan kepala Anda. Saya ulangi kembali. Jika Anda merasakan kelopak mata Anda rileks dengan berat dan tertutup rapat, anggukkan kepala Anda. Oke, bagus sekali. Biarkan kelopak mata Anda seperti ini, dan biarkan diri Anda semakin rileks. Sekarang, bayangkan di atas kepala Anda ada sebuah jendela.
Sekarang, bayangkan di atas kepala Anda ada sebuah jendela. Tetap tutup mata Anda dan lihat jendela tersebut. Lihat ke atas sana. Sekarang, situasi di luar sana adalah malam hari. Lihat ke atas sana. Sekarang, situasi di luar sana adalah malam hari. Dan jauh di langit di atas sana ada sebuah bulan yang berwarna putih. Dan jauh di langit di atas sana ada sebuah bulan yang berwarna putih. Sekarang, lihat bulan itu. Sekarang, lihat bulan itu. Perhatikan bulan itu. Saya akan menghitung mulai dari angka 1 sampai akhirnya mata Anda tertutup dan terkunci rapat. Sampai akhirnya mata Anda tertutup dan terkunci rapat. Sampai nanti saya buka seperti semula. 1, katakan berulang-ulang pada diri Anda. Mata saya terkunci. Mata saya terkunci. Mata dan rasakan mata Anda terkunci. Kedua, sekarang bayangkan di kelopak mata Anda yang tertutup rapat, rasakan lemnya menempel ke kelopak mata Anda menjadi satu dengan pipi Anda. Dan katakan berulang-ulang pada diri Anda, mata saya terkunci, mata saya terkunci, mata saya terkunci, dan rasakan mata Anda terkunci. Kunci mata Anda sampai saya buka kembali seperti semula. Bagus sekali. Yang ketiga, semakin keras Anda berusaha membuka mata Anda, semakin terkunci mata Anda menjadi satu. Semakin keras Anda berusaha membuka mata Anda, semakin terkunci mata Anda menjadi satu. Oke, sekarang coba buka mata Anda kalau bisa. Oke, untuk yang bisa membuka mata, raise your hand in the layar, in the Zoom. Yang bisa membuka mata silahkan pencet tombol raise your hand. Oke, bagus sekali. Yang tidak bisa membuka matanya, tetap dalam keadaan itu sampai nanti saya buka. Oke. Oke, yang bisa membuka matanya raise your hand ya. Oke, sekarang untuk yang tidak bisa membuka matanya, dengarkan suara saya. Untuk yang tidak bisa mendengarkan, tidak bisa membuka matanya, dengarkan suara saya. Dalam hitungan ketiga, Anda semua bisa membuka mata Anda. Dalam hitungan ketiga, Anda bisa membuka mata Anda. 1, 2, 3. Oke, sekarang buka matanya. Buka matanya. Oke, bagus sekali. Yang bisa membuka matanya sekarang, raise your hand. Yang bisa membuka matanya sekarang, raise your hand. Saya hanya memastikan tidak ada yang tertutup matanya selama sesi pelatihan materi ini berlangsung. Bisa ya? Sudah bisa membuka mata semua ya? Masih ada? Raise your hand. Coba yang matanya terbuka, raise your hand. Di apa?
di software aja, di YouTube, di Zoom aja. Ini yang ini nggak kelihatan ya, yang nggak menutup kamera ya. Oke deh. Nanti kalau misalnya masih ada yang terbuka, dengarkan suara saya. Dalam hitungan kelima, Anda bisa membuka mata Anda. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang semua bisa terbuka matanya. Saya anggap tidak ada yang sudah tidak menempel matanya. Tadi ada yang merasakan matanya menempel? Mungkin ada yang bisa memberikan gambaran atau statement? Silakan. Bagaimana? Ada yang tadi matanya terkunci? Ada yang tadi matanya terkunci? Oke. Silakan Ada diberikan. mungkin, cuman masih belum pada mau ngobrol apa gimana, apa ketiduran ke sini. Jangan-jangan ketiduran lagi. Makanya saya cek dulu, cek kesadaran. Apakah ada yang ini matanya masih terkunci? Enggak, bercanda. Ada yang merasakan enggak tadi matanya terkunci? Ada Pak, ada Pak. Apa? Kenapa kok? Benar nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa Pak, nggak bisa dibuka. Semakin semakin tertutup. Oh ya, Iya. begitu ya. Semakin berusaha dibuka, semakin tertutup gitu. Oke, nah itu hal yang manusiawi. Makanya saya akan bahas yang pertama. Materi kita adalah manusia dalam perspektif. Kenapa kita membicarakan manusia? Manusia itu adalah makhluk pertama, makhluk biologis. Kalau dalam dimensinya, manusia bisa dibagi dari makhluk biologis. Kedua, makhluk psikologis. Ketiga, makhluk sosial. Nah, makhluk biologis itu manusia dipandang dari dimensi-dimensi yang bersifat biologis, yakni organ, sistem syaraf, tulang, endokrin, cairan tubuh, dan sebagainya. Sedangkan makhluk psikologis adalah yang dibahas adalah kognitif, bagaimana dia berpikir, afektif, bagaimana dia merasa atau emosi, behavior, bagaimana dia berperilaku atau psikomotorik, dan spiritual. Bagaimana Islam memandang psikologi. Terus di sosial, tentunya manusia adalah makhluk zon politikon atau manusia adalah makhluk politik atau manusia adalah makhluk sosial. Interaksi individu dengan individu pastinya, interaksi individu dengan kelompok, interaksi individu dalam kelompok. Begitu. Dari sini ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut ya. Oke. Nah, kita akan bahas manusia dari segi psikologis. Pertama, kita akan bahas kognitif, bagaimana manusia itu berpikir, ada memori di situ, ada proses belajar, ada alam bawah sadar, dan sebagainya. Di afeksi, kita akan belajar tentang emosi. Emosi ini menurut Paul Ekman ya, ada yang tahu Paul Ekman? Nah, Paul Ekman ini adalah pakar mikroekspresi yang menemukan bagaimana ekspresi mikro pada manusia. Salah satu kanal emosi adalah ekspresi mikro. Nah, ini adalah emosi dasarnya adalah pertama marah, kedua jijik, ketiga takut, keempat bahagia, kelima terkejut. Nah, afeksi juga membahas tentang cinta, kasih sayang, dan sebagainya. Nah, behavior atau perilaku.
perilaku ini nampak pada gangguan orang-orang yang sakit atau psikosis atau disorder atau gangguan. Begitu. Sedangkan dalam spiritual atau kajian psikologi Islam biasanya akan membahas tentang konsepsi manusia dalam Islam, mulai bagaimana dia disebut begitu, manusia dalam Al-Qur'an disebut, dan terapi-terapi psikologi Islam, misalnya Al-Ghazali terapi yang sekarang sama teman-teman di profesi di Jakarta sedang dikembangkan metode terapi Al-Ghazali gitu dan sebagainya, misalnya seperti itu. Oke. Nah, hipnosis. Positive habits with self-hypnosis. Hipnosis itu bisa membuat kebiasaan baik dengan melakukan self-hypnosis. Nah, apa itu hipnosis? Apa itu your mind? Your mind itu apa yang membuat kawan-kawan berpikir kognitif. Ini adalah fenomena gunung es, di mana secara fisiologis, neurologis, otak kita neuron kita hanya bisa dioptimalkan sampai 20% kalau nggak salah menurut penelitian encephalograph, bukan MRI ya. Nah, yang di atas permukaan laut itu yang nampak pada manusia. Sedangkan yang di dasar laut ini ternyata lebih besar, tapi itu tidak nampak. Nah, itu yang bisa dianalogikan untuk alam bawah sadar, itu yang tidak nampak atau yang besar tapi tidak nampak. Dari sini ada pertanyaan? Oke, tidak. Psikoanalisis yang membahas ini, kalau kita kenal tokohnya Freud ya, Freudian begitu. Psikoanalisis. Nah, secara sederhana definisi hipnosis adalah suatu teknik terapi yang membuat Anda dalam keadaan rileks, tenang, agar bisa lebih fokus dan berkonsentrasi dengan pikiran Anda sendiri. Nah, begitu. Tadi kan sudah merasakan ya, Anda berpikir bahwa ada bulan di atas sana, Anda menutup mata, mata Anda dilem, mungkin lengket, tidak bisa dibuka meskipun berusaha. Nah, ternyata Anda berpikir pada pikiran Anda sendiri. Anda berfokus dan berkonsentrasi dengan pikiran Anda sendiri. Sehingga Anda meyakini bahwa mata Anda dilem. Perilakunya apa yang muncul? Mata Anda tidak bisa dibuka, begitu. Nah, pada dasarnya secara keilmuan ini sudah direkam di elektroencephalograph, di mana gelombang otak itu bisa direkam. Nah, ini adalah kondisi gelombang otak. Beta, gamma, ini adalah posisi yang sadar, yang kritis, begitu. Sedangkan alfa, theta, delta, ini sudah mulai mengalami penurunan gelombang otak. Nah, di manakah yang ideal untuk melakukan self hypnosis atau hipnotis formil atau di manakah kondisi idealnya? Kondisi ideal ada berada di theta. Karena kalau delta itu ketika manusia sedang tidur. Sedangkan alfa dia bisa melamun atau dalam kondisi tidak berpikir kritis. Nah, biasanya kita akan masuk ke alfa atau theta. Tapi kondisi paling ideal untuk terapi adalah di wilayah theta. Begitu. Dari sini ada pertanyaan. Oke. Karena waktunya singkat ya. Oke. Dalam hipnotis formal
ada metode untuk mengajak orang masuk atau menginduksi orang masuk ke dalam kondisi hipnosis. Yang pertama adalah prainduksi. Oke, sekarang ada yang bantu saya menjawab. Untuk prainduksi, saya akan tunjukkan begini contohnya. Apakah Anda lebih suka di gunung atau di laut? Siapa yang bisa bantu jawab? Gunung, Pak. Mas Fahmi Rauf ya. Coba Mas Fahmi Rauf, karena yang muncul pertama di kamera saya itu. Oke, Mas Fahmi Rauf. Ya, Pak. Lebih suka di gunung atau di laut? Di gunung, Pak. Kenapa kok suka di gunung dan di laut? Eh, Tadi di mana? Di mana? Sorry. Di mana? Di gunung atau di gunung, laut? Pak. Gunung. Kenapa suka di gunung? Karena saya sering ke gunung, Pak. Sering ke gunung. Yang Ya. membuat Anda suka di gunung kenapa? Apa dulu atmosfernya di sana? Di atas Atmosfer. gunung. Ya. Atmosfer itu udara. Udara. Oh, oke. Terus apa lagi? Tantangan ke atas gunung itu juga saya sangat suka, Pak. Oke. Selain tantangan, apa lagi? Selain Apalagi? atmosfer dan tantangan. Mungkin cuma itu sih, Pak. Teman-teman lain mungkin ada alasan lain. Ya, abangnya. Kurang satu lagi aja. Satu lagi. Munculkan satu lagi. Ketenangan, Pak. Itu hampir sama dengan atmosfer ya. Karena Iya. gunung sepi. Coba yang lain. Apakah ada suara? Apakah ada visual atau hijau-hijau? Yang mana yang lebih suka? Gimana, Pak? Dengarkan ya. Apakah dari pemandangannya yang bagus? Apakah dari sesuatu yang ada suara jangkrik misalnya? Iya. Yang mana? Ada macam-macam suara binatang juga sih, Pak. Ada suara jangkrik juga ada. Suara binatang ada ya. Binatang, Nah, jadi begini saudara-saudara yang budiman. Prainduksi ini untuk mengetahui orang yang di hadapan kita punya kecenderungan impuls impuls stimulan atau menerima rangsang gitu ya, paling mudah, dengan indera yang mana gitu. Misalnya tadi Abang Rauf ya, Abang Rauf berbicara kalau dia suka di gunung. Kenapa dia suka di gunung? Karena atmosfernya, udaranya, pertama. Kedua, tantangannya. Nah, ini menunjukkan dia punya impuls apa, atau dia terstimulan oleh reseptor saraf yang mana. Ini membuktikan bahwa dia lebih cenderung kinestetik. Gitu. Oh ya, lebih perasa, lebih suka sensasi dengan rangsangan naik ke gunung. Itu dia merasakan. Jadi yang lebih dominan pada Mas Rauf adalah orang-orang yang merasa. Yang pertama itu. Yang kedua, dia mendengarkan suara. Suara-suara hewan, binatang, tidak pemandangan. Nah, apa artinya? Mas Rauf adalah orang yang auditori, mendengarkan, suka dengan suara, tonasi, peka dengan itu. Nah, yang ketiga baru ditanyakan lagi, apakah Anda suka pemandangan di laut gitu misalnya atau di gunung. Dari sini kita tahu profil orangnya bagaimana, orang yang kita hadapi bagaimana. Jadi jangan menggunakan metode visualisasi pada Mas Rauf gitu. Jangan menggunakan metode visualisasi pada Mas Rauf begitu. Sehingga itu tidak akan bisa diterima. Jadi kalau ingin memberitahukan kepada Mas Rauf, biarkan dia mengalami sensasi merasa. Misalnya
rasakan udara di sekitar Anda dingin dan itu membuat Anda lebih nyaman untuk tertidur. Misalnya begitu. Nah, fungsi prainduksi ini untuk melakukan profiling orangnya. Yang kedua, induksi. Induksi itu mengajak orang untuk menurunkan gelombang otaknya, untuk menerima respon rangsang, sehingga dia terbawa perpindahan kesadarannya dari sadar menuju alam bawah sadar. Dipening, memperdalam, rileksnya, fokusnya, itu harus diperdalam. Bagaimana memperdalamnya? Gunakan induksi atau rangsang yang sesuai dengan orangnya. Kalau orangnya visual tadi gunakan visual. Oke, bayangkan itu gunakan visual. Kalau merasa, ya oke, rasakan. Semakin lama kamu semakin mengantuk. Terus kemudian kalau dia auditori, dengarkan suara saya. Suara saya akan membawamu lebih nyaman, lebih dalam dari sebelumnya. Tone-nya dari tinggi menuju ke turun. Itu membawa seseorang yang audio bisa memahami stimulannya. Keempat, memberikan saran atau sugesti. Untuk yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Anda akan lupa pada angka 3, sampai nanti saya kembalikan. Jangkarnya adalah nanti ketika saya bangunkan, Anda akan lupa angka 3, sampai nanti saya kembalikan. Terminasi, ya dibangunkan saja. Dalam hitungan kelima, Anda akan merasakan lebih segar dari sebelumnya dan Anda akan terbangun. 1, rasakan lebih segar, sampai kelima Anda terbangun, dan sebagainya. Dari sini ada pertanyaan? Oke, Ada ya. Pak. Jadi terima kasih Pak tadi sudah berikan gambaran terkait dengan apa namanya? Hipnosis ya. Saya terus terang tadi selama proses hipnosis tadi, ketika Bapak memberikan instruksi melihat jendela, terus di dalam jendela di luar jendela itu ada bulan. Saya kesulitan di situ melihat memvisualisasikan itu kira-kira gimana itu. Konsepnya itu jadi metode yang paling pas untuk saya itu kan auditori. Betul. Berarti kalau membuat satu metode yang visualisasi itu saya tidak bisa itu Pak, tidak efektif itu berjalannya hipnosis. Dari data yang Anda berikan kepada saya begitu. Nah, tadi kan Anda merasakan kan? Rasakan di lem. Cuman tadi bisa menutup mata? Bisa Pak, nanti ketika Bapak berikan instruksi, semakin mata Anda semakin tertutup. Jadi mata saya semakin tertutup juga Pak. Betul. Sebelumnya itu divisualisasikan melihat tidak bisa ya, kesulitan ya. Sekali saya memvisualisasikan itu. Betul. Makanya gunakan informasi yang mudah diterima oleh lawan bicara kita. Kebetulan Mas Rauf adalah tipe-tipe yang bukan visual, tapi lebih ke merasakan atau kinestetik. Yang kedua, lebih ke suara, tonasi, nada, instruksi suara. Begitu. Jadi tadi bisa karena Anda memahami apa yang saya bicarakan. Yang kedua, ikut dalam tonasinya. Lebih cenderung itu. Dan tadi ada rasakan semakin berusaha dibuka, semakin terlem dan semakin menutup dengan rapat misalnya. Betul ya? Nah, begitu. Tapi kesulitan ya untuk bayangkan bulan ya. Saya membayangkan itu Pak. Itu dari melihat jendela terus di luarnya ada bulan, itu sekali saya Pak. Sangat sulit ya. Oke, begitu ya. Gambarkan jendela itu di atas kepala.
Aduh, sulit banget itu. Oke, yang lain. Mungkin ada yang mau menanggapi? Ya, mungkin ada yang bikin. Makanya mungkin metode hipnosisnya afirmasi sama visualisasi ya Mas ya, karena kan nggak semua auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual ya. Betul. Lebih mudah tersugesti dengan hal-hal gambar gitu ya. Atau membayangkan mungkin. Betul. Makanya nggak apa-apa, ini adalah metode visual dan afirmasi kan itu. Afirmasi sendiri itu bisa menggunakan teknik-teknik 3 tadi. Jadi kalau dalam hipnosis, lakukan semua atau berikan semua stimulan. Oke, kamu visual, ya bayangkan. Oke, kamu kinestetik, rasakan dengan mendengarkan tonasinya yang baik. Jadi semua stimulan diberikan lewat impuls-impuls saraf atau lewat reseptor saraf sehingga bisa diterima oleh semua orang begitu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kalau biar teman-teman kan kalau misalnya ke diri sendiri itu mengamatinya gimana Mas kalau kita menghipnosis untuk diri sendiri gitu. Tinggal gini aja, kalau orangnya rapi, lebih suka kerapian, nggak suka kamar yang kotor. Bayangkan kira-kira itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Nggak suka kamar yang kotor, suka rapi. Ada Pak. Ya, gimana? Ada, izin masuk. Ya. Kalau dari saya Pak, itu kayak bagaimana ya, kayak susah dijelaskan, tapi dari instruksi itu lihat ke atas, ada jendela dan bulan itu kayak, di bulan itu kan bayangan di saya itu kayak ada harapan dan ada masa lalu, begitu Pak. Nah, dari saya begitu. Berarti makanya tadi saat instruksi itu ya? saya sempat nangis. Iya, oh ya? Oh. Tadi itu saya sempat nangis. Begitu ya. Nah, ternyata Mbak Susianti ini adalah tipikal orang yang visual karena mudah sekali membayangkan sesuatu. Bisa ya memahami diri sendiri ya? Kalau untuk itu Pak, kadang bisa, kadang kurang bisa. Nah, tinggal mana yang lebih dominan. Ketika tadi sudah saya berikan pertanyaan, oke, Anda suka di mana? Oh, saya itu lebih suka di gunung. Gunung itu apa? Sepertinya saya suka dengan alam yang di sana, hijau-hijau membuat saya tenang. Oh, berarti kan apa yang terjadi? Orang-orang itu adalah orang-orang visual, begitu. Gimana? Masih ada yang mau bertanya? Untuk memahami diri sendiri cukup lihat saja diri sendiri. Oke, saya ternyata rapi. Oke, saya penikmat musik yang enak. Soundman, sound engineering, jangan berharap dia visual. Tapi dia pasti auditori. Pemusik, nggak mungkin dia auditori. Pasti, nggak mungkin dia visual. Gitu. Kalau penyanyi kan juga dia auditori. Sedangkan model itu pasti visual, gitu. Yang stylish, gitu. Halo. Halo. Iya, halo. Masih terdengar ya suara saya? Agak putus tadi kayaknya. Ada Mas, ada. Nah, dari profesi itu bisa berpengaruh. Karena apa? Kita terlahir dengan bakat alamiah. Bakat alamiah mana yang berkembang? Ya adalah bakat alamiah yang auditori, yang visual, dan kinestetik. Begitu. Sehingga tinggal kita ketahui diri sendiri sebelum melakukan afirmasi, sebelum melakukan visualisasi. Apakah kita sudah visualisasi? Bisa mudah dengan visualisasi atau tidak? Bisa dipahami ya?
Bisa, Pak, bisa. Oke. Kita lanjut. Lanjut atau masih ada pertanyaan yang masih mengganjal gitu? Oke, lanjut dulu kali ya. Lanjut Oke. dulu, Mas. Oh, sebentar. Tak balikin dulu. Oke ya. Oke, kita beralih ke konsep terapi pada umumnya. Kita bermain dengan imajinasi. Kalau yang nggak bisa berimajinasi, gunakan pikirannya, begitu. Bagaimana Anda merubah segelas kopi ini menjadi susu putih yang enak? Bagaimana Anda merubah kopi pada gelas ini menjadi susu putih yang enak untuk diminum? Namun ingat, kita tidak boleh menyentuh gelasnya. Merubah kopi menjadi susu tanpa menyentuh gelasnya. Gimana caranya? Bisa dipahami ya instruksinya ya. Kalau bisa, silakan jawab. Mungkin ada yang membantu menjawab pertanyaan saya. Bagaimana merubah kopi menjadi susu tanpa boleh menyentuh gelasnya? Boleh? Siapa yang mau menanggapi? Just fun ya, biar nggak terlalu serius. Bagaimana kopi itu bisa berubah menjadi susu nih, tanpa boleh menyentuh gelasnya. Dituang kan harus menyentuh gelasnya. Ada yang bisa bantu jawab? Salah nggak apa-apa kok. Ini kan, yuk. Tinggal susunya aja yang ditaruh di kopi ya, Pak. Susunya taruh kopi. Dituang gitu maksudnya, di kopi. Iya, Pak. Nah, seberapa banyak? Semuanya satu saset susu. Kental manis mungkin. Jadinya jadi kopi susu kalau gitu ya. Ya. Nggak bisa bukan berarti jadi susu terus ya. Enggak. Boleh deh, susunya biar mudah diimajinasikan. Susunya itu berbentuk cair pastinya ya, dan berubah menjadi susu. Nah, gimana caranya? Coba bantu saya untuk menjawab. Merubah kopi menjadi susu. Susunya, Mm-mm, jadi susunya dituangkan mm-mm, terus yang cair, mm-mm. jadi susunya itu terganti dengan susu. Kopinya terganti dengan susu ya. Oke, betul. Jadi memang pada umumnya konsep terapi itu, bentar. Nah, kopi dituangi susu yang banyak. Karena apa? Kopinya akan tergantikan oleh susu. Kopinya meluber, dia terbuang, dan itu akan menjadi susu. Begitu. Seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang apa yang bisa kita pelajari dari sini untuk terapi? Berikan pendapatmu. Jadi pikiran kotor dibuang, Mm-mm, terus diisi dengan pikiran-pikiran yang lebih jernih. mm-mm. Seberapa banyak? Sebanyak mungkin. Nah, karena kita tidak pernah tahu gelas kita, wadah kita itu seberapa besar yang menampung kopi atau pikiran negatif di dalam diri kita. Oleh karena itu, tuang saja susunya sebanyak mungkin. Kita kan nggak pernah tahu orang yang di hadapan kita, kalau misalnya kita mau terapi seorang, apakah dia punya kapasitas sebesar gelas atau cangkir atau sekolam, begitu kan? Merubah kopi sekolam, maka kapasitas kopinya harus lebih dari sekolam. Bisa dipahami ya? Sehingga apa? Kopi yang sekolam tadi terbuang, tergantikan oleh susu. Dari sini ada pertanyaan? Sehingga, nggak bisa berganti ya? Nah,
Positive habit dapat diperoleh dari repetisi. The power of repetition. Ya. Dari sini ada pertanyaan nggak? Gimana? Ada pertanyaan? Dari konsep ini ada pertanyaan? Suara saya terdengar ya? Jelas, Pak, jelas. Jelas. Oke. Jadi cukup banyak kondisikan diri Anda pada kebiasaan-kebiasaan yang mengubah diri Anda menjadi lebih baik. Digrojok, dituang yang banyak gitu. Habit bisa membuat perubahan juga. The power of repetition. Begitu ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada pokok dan ininya, berlatih visualisasi dan afirmasi positif. Oke, visualisasi dan afirmasi positif. Nah, ini adalah dua kata sebetulnya yang bersifat bagi saya yang spesialis dan generalis. Visualisasi itu adalah bagian dari afirmasi positif menurut saya. Karena apa? Divisualisasi adalah salah satu bentuk stimulan dari afirmasi positif. Sekarang bayangkan misalnya, itu kan salah satu bentuk afirmasi positif. Untuk kamu yang di kaca, kamu yang besar badannya, kamu akan berjiwa besar dan sebagainya. Begitu itu afirmasi positif dengan metode visualisasi. Nah, ini akan efektif atau visualisasi dan afirmasi positif merupakan salah satu teknik intervensi untuk merubah habit dan akan efektif jika pertama Anda harus tahu tujuannya apa. Anda ini mau berubah kaya apa? Anda ini ingin berubah seperti apa? Dan tentunya harus punya kemauan untuk berubah. Kalau nggak punya, lupakan semua. Afirmasi, visual, bahkan orang yang dihipnotis pun harus kita bongkar mental block-nya. Begitu. Yang kedua, yang melakukan visual affirmation atau visualisasi dan afirmasi positif adalah orang-orang yang bertipe visual dan auditori. Karena afirmasi itu diucapkan, kecuali ada sensasi atau gerakan-gerakan tertentu. Misalnya dengan kamu, afirmasi itu kan bisa dibentuk ya. Bisa menggunakan teks. Nah, ini. Itu nanti ya saya bahas. Terus ketiga, melakukan setiap hari di waktu-waktu tertentu. Tentunya susu itu harus dituang setiap hari untuk merubah kopi menjadi susu. Seberapa lama, seberapa besar, seberapa luas kolamnya, itu nanti. Gitu. Yang penting apa? Lakukan saja secara konsisten dan repetisi. Berulang di waktu tertentu. Waktu tertentu ini apa? Waktu di mana gelombang otak kita turun dalam kondisi theta. Yang pertama, di waktu bangun tidur. Baru bangun tidur udah langsung baca afirmasi. Langsung baca afirmasi. Saya ngomong baca afirmasi. Yang kedua, di waktu sebelum tidur. Udah liar, baca afirmasi. Udah ngantuk berat, baca afirmasi. Begitu. Dari sini ada pertanyaan? Yang keempat, menggunakan teks. Kenapa harus menggunakan teks? Pertama, agar sesuai dengan tujuan. Yang kedua, bisa memvisualisasikan, mengkinestetikan, mengauditorikan.
teksnya misalnya, visualisasi, baca di depan cermin. Saya di sini setiap hari juga membaca afirmasi. Jadi begini, sudah sunatullahnya besi itu punya muatan yang namanya kutub utara dan selatan. Nah, besi ini akan merubah besi lain menjadi magnet ketika dia sudah punya muatan, itu namanya induksi elektromagnet. Nah, kalau Anda belum jadi besi, jangan berharap kalau Anda belum menjadi magnet, jangan berharap mau menginduksi besi. Nah, caranya adalah Anda dulu harus berubah. Saya di sini sebagai seorang terapis dituntut untuk berubah lebih baik. Sehingga setiap hari saya melakukan afirmasi diri dengan membaca teks. Kenapa harus ada teks? Pertama, keuntungannya adalah di kalimatnya lebih teratur, diksi-diksinya lebih tepat, mudah dipahami, dan terstandar tiap hari tidak ada kalimat yang berubah. Nah, sekarang bagaimana cara memvisualisasikan teks itu? Anda cukup membaca di dalam cermin, bahwa teksnya, oke, saya Irvianto Setia Nugroho, misalnya saya Irvianto Setia Nugroho, saya berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari hari ini, misalnya. Saya seorang yang berjiwa besar, kuat, tangguh, tetapi peka dengan lingkungan. Nah, itu kalau nggak menggunakan teks, nggak akan runut. Pertama, kedua tidak akan efektif dan selalu berubah-ubah, tidak mempunyai tujuan. Ya, yang kedua, kalau Anda visualisasi, kalau Anda bukan visual tipenya atau auditori, membacanya harus dengan tonasi atau dengan lantang sehingga terdengar oleh telinga Anda. Anda membaca teks di depan cermin, secara tidak langsung beberapa saraf kita juga melihat ke kaca, walaupun fokusnya ke teks. Dan teks pun memberikan stimulan ke otak kita. Untuk perempuan yang pandangannya bukan berfokus, kalau secara neurologi, sense neurologi, kalau untuk perempuan kan dia pandangannya berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki fokus ke satu titik, ke satu titik. Kalau perempuan bisa menyebar. Nah, ketika membaca itu, kalau untuk perempuan, dia secara tidak langsung bisa melihat cermin. Nah, itu juga menjadi stimulan yang bisa memberikan informasi ke dalam otak kita. Begitu. Kalau untuk visual sudah, audio, dengarkan atau gunakan tonasi. Gunakan tonasi, lantang, keras, terdengar oleh telinga kita. Sehingga apa? Informasi masuk lewat telinga. Kalau untuk yang kinestetik, bisa menggunakan kalimat. Di kalimatnya juga, oke, sekarang rasakan Anda merasakan menjadi orang yang hebat, selalu bersemangat di setiap harinya. Anda merasakan menjadi orang yang kuat, bisa menghadapi tantangan, dan sebagainya. Juga bisa dengan gerakan-gerakan tertentu, misalnya dengan gerakan-gerakan yang unik. Tahu ya, selebrasi untuk sepak bola. Nah, itu merupakan jangkar-jangkar kognitif yang bisa meningkatkan semangat tiap harinya, atau tiap dia memasukkan gol, atau setiap event dalam hidupnya, ketika dia melakukan selebrasi, pasti akan lebih bersemangat. Nah, tahu ya, kemudian kenapa kita harus menggunakan teks? Oke, dari sini ada pertanyaan. Kita ada Pak. Oke, silakan. Pak, di poin ketiga kan melakukan teknik di waktu tertentu.
maksudnya waktu yang tepat dan efektif itu dilakukan kapan saja, Pak? Pertama, dilakukan waktu bangun tidur. Bangun tidur masih ngantuk-ngantuk, itu baca aja. Baca aja. Lakukan saja gerakannya. Tadi Mas Rauf ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau Mas Rauf kan kebetulan orangnya yang pertama kinestetik, yang kedua audio. Jadi jangan ngomong masalah bayangkan, tapi lebih ke suara lantang, gunakan suara lantang karena audio. Tapi yang lebih penting adalah gerakannya. Misalnya saya bersemangat, nah ini kan gerakan. Atau saya lebih mencintai hidup saya, misalnya. Atau bagaimanapun. Gerakannya terserah. Makanya kenapa kita harus menggunakan teks supaya teratur baik gerakan, baik suara, baik isinya, sehingga punya tujuan yang terarah. Bisa dipahami, Mas Rauf? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, waktu tertentu adalah bangun tidur, sebelum tidur, atau waktu teratur dalam kondisi hipnosis formal, atau lagi diinduksi sama orang, dihipnotis sama orang, itu juga bisa diprogram dengan itu. Karena tadi, kalau Anda ingat ya, tadi yang matanya tertutup, secara rasional, tidak dilem, kan gitu. Pertanyaannya, kenapa matanya ditutup dan Anda tidak bisa membuka? Pertanyaannya, kenapa Anda bisa mata Anda tertutup dan tidak bisa terbuka? Karena alam bawah sadar lebih kuat 9 kali lipat dari kesadaran kita. Dari situ, Anda akan mudah sekali merubah perilaku ketika kognitif Anda, ketika pikiran Anda mempercayai hal tersebut. Anda mempercayai tangan Anda Anda mempercayai kelopak mata Anda dilem, maka perilakunya kelopak mata Anda tertutup dengan rapat. Bisa bayangkan ya, ketika Anda meracuni otak Anda dengan kata-kata atau afirmasi yang negatif, saya tidak berguna, saya ini, dan kebetulan direpetisi terus. Saya ingin bunuh diri, saya orang yang tidak berguna, dan itu dilakukan tiap hari. Siapa yang terjadi? Kalau bunuh diri, ya bunuh diri. Dari sini ada pertanyaan. Jadi, hati-hati dengan apa yang Anda katakan, apa yang Anda lakukan setiap harinya. Habit itu bisa jadi afirmasi yang baik maupun yang buruk. Begitu ya. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand ya, Mas ya. Oke. Tutup dulu. Atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat bisa. Nanti kalau tidak sempat dijawab malam hari ini, nanti teman-teman tim akan membantu meneruskan ke Mas Fian, kemudian nanti dijawab via. Ada yang mau bertanya sekarang juga malah lebih bagus. Kayaknya, jadi biar ngobrol langsung sama Mas Fian. Iya, kayaknya nggak pada tidur kan? Jangan-jangan suara saya membuat orang tidur lagi. Induksi semua kayaknya, Mas. Iya, kayak kamu racun ya. Baru kenal ngajak tidur gitu. Ya, silakan. Di kelas itu sering bilang kalau kalian ngantuk malah lebih bagus. Oh jadi gitu. Lebih trans gitu ya. Saya udah pulang. Oh, iya. Ya, maksudnya biar begitu kan ya. Kita modusnya Bu dosen begitu. Nah, tadi kan dipakai yang brainwave itu kan kalau kita masuk ke kondisi alpha theta itu kan sugesti lebih mudah diterima. Betul, ya Mas ya. Betul. Jadi kita lebih mudah menerima apa yang disampaikan orang lain atau yang kita sampaikan untuk diri sendiri. Ya, tergantung dari
impulsnya mau lewat saraf reseptor yang mana? Yang mana? Yang Jadi visual ada. kah, yang auditory kah, atau yang kinestetik? Atau ada yang olfaktori itu ya Mas ya? Kalau itu hanya sedikit sekali, Sedikit ya, spesialis dia. Karena membau, mencium, merasa itu kan jarang sebagai informasi. Tapi kalau mau digunakan ya boleh. Misalnya Anda berada di hutan, karena dia visual dan olfaktori, Anda membau bau cemara, bau hujan, bau tanah yang sudah basah oleh hujan. Misalnya begitu-begitu aja. Nah, akhirnya informasi itu mudah diterima. Nah, kehebatan orang psikologi harusnya dia lebih mudah diterima di banyak orang. Karena apa? Dia memahami betul profiling, bagaimana memprofil manusia. Bagaimana kita berbicara dengan lawan bicara. Apakah dia visual, audio, atau kinestetik. Kalau kinestetik, berikan dia sentuhan, misalnya sentuhan ke tangannya, ke bahunya, ya seperti bahasa kasih ya, ada 5 bahasa kasih misalnya, yang mungkin pernah dipelajari di Fakultas Psikologi. Begitu. Oke. Mungkin kalau untuk teman-teman yang basicnya adalah psikologi, ini bisa bermanfaat untuk membantu, selain membantu diri sendiri, mungkin orang lain juga ya Mas Fian ya. Dan untuk mungkin yang di luar psikologi, karena ada juga yang bukan psikologi, ini bisa membantu untuk mensugesti hal-hal positif ke dalam diri, dan mungkin juga bisa merubah nasib ya Mas ya. Sangat mungkin, karena apa? Kita jadi berlatih berbicara komunikasi yang efektif. Itu kan Betul. bisa meningkatkan prestasi. Bisa mengetahui diri kita sehingga belajarnya lebih efektif dan mudah. Terus bisa menempatkan diri pada pekerjaan yang tepat dan sesuai atau usaha apapun yang disukai. Sehingga apa? Performa kita jadi lebih meningkat. Bayangkan ketika kita bekerja tapi ternyata kita tidak bahagia dulu, nggak mungkin bisa sukses. Sudah stres duluan, aduh, besok ini lagi kerja lagi, waduh pusing aku, nggak bisa ya. Akhirnya psikosomatis, Iya, psikosomatis akhirnya stres gimana bisa produktif. Intinya bahagia dahulu. Nah, bahagia itu kawan-kawan yang bisa tahu kebahagiaannya di mana. Kenali dirinya dulu, profiling dirinya dulu, begitu sih. Iya. Di komunitas ini mungkin itu yang kita berusaha bangun ya Mas ya. Kadang kita sering mengeluh, sering self talk negatif ya, negatif self talk, berbicara yang buruk ke diri sendiri, termasuk berusaha untuk mengurangi gibah ya Mas ya. Mengurangi gibah. Karena itu juga sebetulnya kan self talk juga, kembalinya ke diri kita juga gitu ya Mas ya. Gimana tuh? Saya nggak tahu deh, gibah ini gimana nih? Jadi mungkin kalau di komunitas ini mungkin berupaya untuk ya paling tidak kalau kita paham sama-sama tujuannya kita apa gitu, kemudian habit yang ingin kita bangun, yang ingin kita biasakan ya paling tidak kita berada di frekuensi yang sama nih. Kalau di apa namanya, kalau nyambung ke frekuensi otak tadi yang disampaikan sama Mas Fian ya. Karena kalau tujuannya sama, pasti ada jalan-jalan tol yang sama ya, untuk betul. Dilewatin gitu. Walaupun mungkin ada beberapa alternatif, tapi masih punya tujuan yang sama, pasti sefrekuensi dan selaras. Begitu. Mungkin kalau afirmasi itu kan butuh teks ya Mas ya. Mungkin kita nanti bisa bahas di lain kesempatan cara apa namanya, lebih teknis ya, teknis biar afirmasi tidak salah, positif. Tidak salah sugesti ya. Iya. Ada bahasa-bahasa yang ya betul Mas. Misalnya memilih kata bekerja keras. Ini kalau sudah bekerja keras capek banget, karena apa? Pasti keras. Iya. Kalau mudah dan efektif akan berbeda. Menganggap pekerjaan itu menjadi mudah dan efektif. Misalnya,
jangan nakal pada psikoedukasi ya. Jangan nakal. Nah, memang otak kita lebih mudah, makanya ada kalimat efektif. Nah, kalau misalnya jangan nakal, bagaimana kalau diganti kamu berperilaku yang lebih baik ya gitu. Nah, kenapa jangan nakal? Kalau jangan nakal, pasti kita mengacunya ke nakal dulu. Baru ngomong jangan. Nah, kalau dia berpikirnya bagus, akan jangannya masih ikut. Tapi kalau tidak, yang terpatron pada otak kita, atau tertanam pada otak kita ya nakalnya. Jadi lebih beresiko kalau kita memilih kalimat negasi atau kalimat jangan. Misalnya hal-hal yang teknis yang begitu ya. Iya, betul, Mas. Nyusun teks harus ada tekniknya begitu. Iya. Ada teknik untuk menyusun teksnya, dan karena itu kan kayak kalau tadi kata Mas Ian kan kayak repetisi ya, pengulangan ya, yang kita ulang-ulang. Mungkin di situ mindset programming yang dimaksud ya Mas ya, memprogram ulang pikiran-pikiran yang mungkin sebelumnya sudah install duluan gitu, bahwa misalnya kayak saya malas, saya takut, misalnya saya nggak pede, saya rendah diri, saya itu kan self talk atau self concept. Ya betul. Nah, dari situ itu adalah kopi yang harus kita tuang susu seberapa banyak, seberapa besar itu yang kita belum tahu. Cukup tugasnya cukup dituangin susu aja. Makanya seberapa cepat abaikan. Iya. Yang penting diulangi terus, repetisi, sehingga kebaikan itu tercipta setiap hari. Walaupun hanya di konsep bicara, belum jadi perilaku, ya dilakukan aja terus. Begitu sih. Oke. Ada pertanyaan mungkin ya? Ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan yang mau bertanya bisa raise hand. Oh, materinya udah Cina kok, nggak gigit. Kalau saya boleh nanya dong? Boleh dong, boleh. Saya pengen nanya juga. Kira-kira kalau kita kayak mengulang-ulang itu kan katanya semesta itu mendukung lah. Sering dengar di bahasa-bahasa Law of attraction ya. Iya. Law ya, law of attraction. Itu menurut Mas Fian gimana? Begini. Dek Rahma pernah dekat sama orang yang sukanya marah-marah? Iya pernah. Ya. Nyaman nggak? Kalau setiap hari mungkin akan tidak nyaman ya. Nggak nyaman ya? Iya. Nah, sama dengan itu. Kamu sudah terinduksi dengan orang yang marah-marah, sehingga nggak nyaman. Begitulah energi. Iya, betul. Bayangkan saja ketika kita punya anak terus sukanya marah-marah tiap hari. Dimarah-marahin tiap hari. Sama seperti kopi dan susu analoginya. Sama seperti menginduksi magnet yang menginduksi besi. Nah, itu kan berbahaya. Nah, itu toksik gitu. Betul. Begitu. Jadi, law of attraction itu sangat nyata. Bukan hal yang tidak mungkin gitu. Ketika kita banyak senyum, menenangkan jiwa-jiwa yang lain, jiwa-jiwa yang bikin orang nyaman, pasti orang akan tertarik. Begitu. Performance itu penting memang. Iya. Iya betul Mas. Sharing juga nih dari saya tahu ya, bukan paham saya. Kayak mungkin adik-adik sekarang yang mungkin baru tahu ilmunya. Saya juga dulu pernah ada di yang memang benar-benar saya nggak tahu apa itu hipnosis, apa itu afirmasi. Tapi setelah tahu dan kemudian saya praktekkan di kehidupan saya, alhamdulillah hal-hal yang ajaib. Apa yang ajaib apa? Bisa di-sharing? Apa yang mau di-sharingkan? Banyak sih ya Mas ya, maksudnya kayak yang apa ya?
mungkin dari pekerjaan kayak mungkin ini yang lebih relate, ini yang baru lulus fresh graduate gitu ya. Mungkin kalau kebanyakan teman-teman kalau baru lulus itu biasanya bingung. Enggak, saya pengen tahu dari Mbak Rahma apa yang terjadi. Mungkin ada satu hal yang kemudian it's amazing, ini anugerah kemudian yang ditarik oleh Rahma sendiri, yang diminta oleh Rahma sendiri kepada Allah atau semesta. Iya. Dari sekian banyak, kalau dulu tuh saya sering nulis diary ya Mas ya, sering nulis diary. Kalau mungkin nulis ya? Sekarang iya sering, sampai sekarang juga masih sering. Mungkin kalau yang lagi tren sekarang itu journaling ya Mas ya. Journaling, ada yang nulis daily list, sama mungkin yang ceritanya hari ini tentang apa. Nah, saya itu dari sejak SMA sering menulis diary, sering maksudnya apa saja yang ingin saya lakukan di hari itu saya bikin to-do list-nya gitu, dan itu saya lakukan konsisten setiap hari sampai kemudian waktu kuliah itu saya kenal dengan hipnosis dan hipnoterapi. Itu di semester 3 kalau tidak salah ingat. Dulu masih baru-barunya masih baru awal-awal di Malang itu ya teman sama Laili Mas. Sama Laili. Pengusaha ya. Tahu, paham, dan ternyata ada konflik yang belum selesai dengan diri saya. Lewat hipnoterapi juga sih saya menyelesaikannya. Hipnoterapi, konsisten ikut hipnoterapi, kemudian menerapkan apa yang saya dapatkan dari ya kayak sering ikut webinar. Dulu belum ada webinar, masih seminar-seminar. Kemudian ada yang kalau ada tingkatannya ya masih ada yang 8 jam, kemudian 12 jam dan seterusnya gitu ya. Tapi yang lebih sering itu ya kajian-kajian semacam ini dengan teman-teman komunitas, termasuk dengan, makanya kemudian saya mereplikasi itu sekarang di teman-teman komunitas. Sebetulnya sudah berapa kali sih, ada beberapa komunitas yang sebelumnya juga, cuman yang sebelum-sebelumnya itu memang putus di tengah jalan. Karena relapse nggak? Jangan relapse lagi. Butuh usaha yang kuat untuk, walaupun konsisten sebetulnya konsisten. Maksudnya saya pengen juga kayaknya adik-adik kalau misalnya mengikuti pola yang sama, barangkali akan mendapatkan pola yang sama juga begitu. Begini, kenapa kok bisa putus di tengah jalan? Kalau yang pertama mungkin walaupun sudah niat, ternyata komitmen gitu ya Mas ya. Saya mikirnya komitmen sih. Bukan. Kalau menurut saya tujuannya kurang kuat. Oh, tujuannya ya Mas ya. Bisa jadi. Dan mungkin pasti tidak begitu. nyampe ke orang lain begitu. juga. Saya bisa pastikan pasti begitu. Makanya goal setting itu penting. Oh iya, betul. Dulu kalau saya di sini pasti gunakan hal-hal yang mengarahkan goal setting. Misalnya untuk Anda semua tugasnya adalah menulis selama 7 hari gitu. Menulis apa yang jadi tujuan hidup Anda atau apa yang Anda inginkan. Gitu. Nulis selama 7 hari. Dulu sempat juga seperti itu, tapi memang karena tidak dituliskan itu mungkin ya Mas ya. Saya sempat challenge waktu awal-awal ketemu anak-anak 2018 ini, termasuk Fahmi sama Gugun sama ada beberapa teman di sini. Saya bilang ayo kita challenge selama 4 tahun kalian kuliah, kira-kira jadinya apa ya nanti, maksudnya apa yang akan terjadi di hidup kita. Tapi karena qadarullah tidak belum sampai ya. Siapa tahu ini dan mungkin juga karena saya waktu itu juga mungkin konflik pribadi juga masih sementara diselesaikan dengan diri sendiri, termasuk mungkin karena memang menyelesaikan konflik dengan diri sendiri itu tidak butuh 1-2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, dalam waktu karena panjang. Belum tahu caranya. Iya. Semua itu hanya butuh tahu caranya. Iya, betul. Karena kita butuh orang lain ketika kita butuh tahu caranya. Bagaimana sih membuat goal setting? Bagaimana memvisualisasikan apa tujuan kita gitu. Caranya ya tadi, misalnya 7 hari kita menulis apa yang jadi tujuan kita, tujuan hidup kita. Setelah itu dengan tekniknya bagaimana? Bangun tidur setelah tulis. Bangun tidur setelah tulis. 10 saja. Nanti 10 itu
kita tulis mana yang konsisten di 7 hari. Yang paling banyak ditulis, dicatat semua. Nah, itu adalah visualisasi. Visualisasi tujuan, goal setting-nya di situ. Nah, setelah itu dicari gambarnya kalau perlu. Ditempelkan di tiap hari yang bisa dilihat, misalnya di dinding. Kayaknya teman-teman komunitas butuh di coaching, Mas. biar konsisten semua, biar nggak putus di tengah jalan. Oke, ya itu sih Mas, maksudnya dari ilmu ini saya bisa menemukan banyak hal, termasuk yang mungkin teman-teman yang fresh graduate gitu, mungkin orang lain di luar sana kalau banyak yang setelah lulus itu cari pekerjaan itu susah gitu ya, maksudnya kok kita yang nyari bukan pekerjaan yang nyari. Iya, kasian banget ya. Alhamdulillah kan saya sempat menerapkan itu dan sebetulnya lulus di beberapa tempat, Mas. Termasuk di bank itu awalnya kan memang konsentrasinya PIO ya. Kalau UMM kan PIO ya. Saya lulus di salah satu bank di Bank Sulut, tapi karena memang persyaratannya itu tidak berhijab, harus melepas jilbab waktu itu di zaman saya, akhirnya saya putuskan untuk tidak mengambil pekerjaan itu. Kebetulan di Unggul juga keterima, walaupun awalnya bukan dosen. Saya masih staf biasa, tapi cita-cita saya waktu itu ketemu Prof. Nelson. Prof. Nelson itu sekarang bupatinya Kabupaten Gorontalo ya. Iya, saya pengen belajar dari beliau gitu. Kalau saya interaksi sama beliau, apa yang bisa saya dapatkan? Maksudnya terlepas berapapun gaji Unggul waktu itu, I don't care. Begitu, saya nggak peduli soal itu. Begitu. Yang penting saya bisa belajar apa dari beliau. Alhamdulillah sekitar berapa bulan saya di Unggul, kemudian saya jadi tim di sekretariatnya beliau, termasuk jadi sekretaris beliau waktu itu sampai sebelum jadi dosen. Saya belajar banyak hal dari situ, dan ya sudah saya memilih pekerjaan itu sekarang gitu. Walaupun di luar sana banyak pekerjaan sih, teman-teman bisa memilih, bebas memilih apa saja. Makanya apa yang Anda pikirkan tiap hari akan terjadi. Ya, baik betul, itu Mas. Dari perilaku itu kemudian menarik lingkungan sekitar. Anda punya konsep diri bahwa dunia ini menyakitkan bagi Anda marah-marah, orang lain nggak akan mendekat. Orang lain aja nggak akan mendekat, apalagi rezeki. Nah, kalau Anda bahagia dulu, dunia ini sangat menyenangkan bagi saya, sehingga semua hal itu menyenangkan. Nah, setiap hari kan senyum. Orang kan lebih suka toh lihat yang manis-manis senyum daripada yang marah-marah walaupun cantik. Nah, rezeki itu akan datang sendiri. Itu sudah saya buktikan sendiri. Saya di Jakarta ikut dalam manajemennya Mas Romi Rafael, juga tanpa tes, hanya langsung ditelepon. Loh, ini rezeki datang sendiri. Pertanyaannya kenapa? Kenapa ya? Dimulai dari apa yang Anda pikirkan, apa yang menjadi belief system, apa yang menjadi sistem kepercayaan Anda. Begitu. Ada yang mungkin ada pertanyaan? Teman-teman ada pertanyaan? Siapa tahu ada yang mau nanya gimana caranya memblokir hal-hal negatif masuk. Itu pertanyaan saya sih. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Caranya gimana sih memblokir itu? Iya. Pertama, tadi? Kalau dengan analogi susu, gerojok aja terus. Susunya digerojok terus. Kalau putus ya relapse gitu kan. Kalau putus ya kambuh. Itu suplementasi otak kita kok. Yang segera disadari afirmasi itu suplementasi otak kita. Bayangkan saya setiap hari di sini juga membaca afirmasi. Karena saya visual auditory. Nah, bagaimana menyusun skrip visual auditory, itu nanti kita bahas di selanjutnya. Tapi jangan lupa goal setting. Ada goal settingnya. Sebelum kita membuat afirmasi, agar lebih kuat kita melaksanakannya, harus punya mimpi, harus punya tujuan.
Kalau nggak kuat, pasti putus. Nah, begitu. Yang penting mau terbuka saja informasi pada informasi hari ini, malam hari ini. Pasti akan berubah. Begitu. Nah, untuk memblok itu nggak apa-apa. Blok itu kan yang penting kita gerujuk tiap hari aja. Masuk toksik itu biasa. Iklan aja diulang tiap hari, toh. Iya, betul, Mas. Kenapa iklan diulang tiap hari? Distraksinya banyak ya, Mas ya. Iya, iklan itu diulang tiap hari loh. FYP di Instagram, di ini kan juga tiap hari kan? Betul nggak? Betul. Ada yang senyum-senyum, ada yang ketawa-ketawa, iya kan? Nah, kenapa afirmasi tidak kita lakukan tiap hari? Apa beratnya? Berubah. Dimulai dari tujuannya apa, kemudian supaya kuat. Ya, kalau betul. Anda punya goal setting sampai membuat itu, menulisnya pun sampai menangis, itu berarti sudah kuat. Ya. Karena ada proses kognitif, ada perasaan yang menyertai, ada perilaku. Itu sudah sunatullah. Begitu. Ya. Ini Mas tadi belum sempat dibahas tentang kalau pernah saya dulu itu di hipnosis itu ada yang menganggap itu negatif. Kayak penipuan, kemudian dendam, dan lain sebagainya gitu ya. Dendam ya. Gimana itu Mas? Tekniknya sama. Apa sih yang terjadi sebetulnya begitu? Tekniknya sama-sama berkomunikasi. Komunikasi pada dasarnya adalah persuasi. Persuasi itu memberikan pengaruh. Nah, ketika kita di tempat umum, ada banyak cara teknik untuk membypass daya nalar kritis kita. Tentunya dengan menaikkan emosi, dengan menaikkan kebingungan. Kalau orang kritis dibingungkan pasti bingung toh. Nah, misalnya di jalan, Mbak Rahma kenal saya, kebetulan karena kenal pasti, oh iya Mas Fian, tahu ya. Kalau Mas Rauf sebelumnya kenal saya, kan nggak kenal. Mas kenal saya, ingat sama saya. Mata kan pasti nyari, sopo yo. Otak kita selalu mencari, dapat jawaban nggak? Karena nggak pernah ketemu. Nah, misalnya Anda pernah tahu apel kan? Nah, karena ada di template otak Anda, apel bentuknya buah, hijau atau merah, begitu kan? Ada di template otak kita. Nah, kalau tidak pernah makan buah pinangki, ada yang tahu buah pinangki? Kalau jaksa ada ya, kalau buah ada nggak? Tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya, karena memang nggak ada nama buah itu. Nggak ada di template otak kita. Nah, bingung kan? Nah, dari bingung itu, terus kemudian ditambahi, yang kita pernah ketemu di daerah ini, tambah bingung lagi. Tambah bingung lagi. Dibingungkan terus. Sehingga apa? Kalau sudah bingung, otak kacau. Daya nalar kritis kita turun. Kalau sudah nggak kritis, apa yang terjadi? Nurut ya. Nah, kalau sudah nurut, diberi saran apapun bisa. Oke, Mas, sekarang pindah dulu ya di sini. Gini, berikan jaminan dulu ya. Oke, lupakan. Terus yang mana? Oke, sekarang tadi naiknya ke sini naik apa? Gitu misalnya. Bingung lagi. Oke, sekarang udah dilucutin semua ya. Udah aku tak pulang dulu ya. Dadah gitu. Udah dibawa semua. Untuk menangani itu bagaimana? Abaikan orang-orang yang baru. Abaikan orang-orang yang baru. Ketika sudah mulai aneh bagi Anda, abaikan. Anda ingat saya? Nggak ingat. Udah abaikan, sudah. Misalnya begitu. Yang kedua, menaikkan emosi dengan cara membingungkan. Kedua, menaikkan emosinya. Misalnya
Malam-malam ada yang telepon, jam 12 malam telepon. Nangis loh. Ini siapa? Aku mosok lupa gitu. Ini anu ya, pacarku ya misalnya. Iya. Iki anu toh, namanya Asri toh. Iya, aku Asri. Padahal dia nggak ngomong Asri ya. Dia hanya mengiyakan apa yang kita statementkan. Nah, oke. Udah emosi naik. Aku kecelakaan, Mas. Di rumah sakit ini, aku butuh biaya. Ya, bentar lagi tak transfer. Ya, karena daya nalar kritis kita sudah di bypass. Nah, intinya semua perilaku trans, semua mengajak orang untuk masuk ke dalam kondisi trans adalah membypass critical factor atau membypass daya nalar kritis kita. Sehingga kita di tempat umum harus mulai waspada. Waspadanya apa? Dengan berpikir kritis gitu. Kalau nggak bisa abaikan, kritis saja. Orang ini tujuannya apa? Kalau nggak ditemukan tujuannya, mulai berbuat aneh-aneh, yang kita nggak perlu sebetulnya tahu jawabannya. Kamu siapa kayak ini nggak penting juga tuh. Nah itu adalah metode hipnosis. Atau dalam dunia marketing, biasanya kita tektok main dengan ya. Misalnya Rahma, untuk Rahma, dengarkan suara saya. Rahma, sekarang jam berapa Rahma? Kalau di sini jam 9.30. Oh, jam 9. Iya, 21.30. Jam setengah 10 malam ya? Setengah 10 malam. Nggak keras. Setengah 10, iya. Nah, ya. Oke. Nah, gunakan pertanyaan-pertanyaan yang mendapatkan kata ya. Itu adalah persetujuan. Kalau kamu mudah mendapatkan kata ya, kamu akan mudah diterima orang banyak. Ingat ya, kata ya itu selalu ada konsekuensinya, konsekuensi logis. Misalnya, Rahma mau beli narkoba saya enggak? Saya jualan narkoba nih, mau ya? Kalau iya mengangguk, itu berarti dia setuju untuk membeli narkoba. Ada konsekuensi enggak? Ada. Makanya berusahalah menjadi pribadi yang mendapatkan kata iya. Dengan teknik-teknik mengajarkan orang untuk berkata iya. Cukup dapatkan ya pertama sampai ya ke-9, hijab orang itu akan terbuka. Dia nggak akan blocking. Sama jam setengah 10 ya tadi ya. Iya. Nah, sudah dapat ya pertama. Jadi kalau setengah 10 malam itu pastinya malam hari ya. Iya pastinya. Nah, iya kan maksudnya ya ya. Iya. Ya memang begitu. Kalau enggak gitu, coba ngomong enggak ya. Rahma itu sudah punya suami? Punya. Punya ya? Punya. Punya ya. Nah, jadi sudah punya suami dan anak ya? Iya. Nah, dapat ya Ya lagi. terus kan. Kalau dia belum ngomong ya, ingat ya, kita harus dapatkan iya-nya. Seperti kita bermain ambil-ambilan tongkat estafet gitu. Kalau dia ngomong enggak atau mengkaburkan dengan punya, enggak ngomong ya, saya akan memberikan tongkatnya ke Rahma. Oh berarti sudah punya suami ya, gitu. Punya. Oke, berikan lagi tongkatnya ke Rahma, masih di Rahma. Oh berarti tentunya sudah punya anak kalau sudah punya suami ya. Iya, akhirnya terbuka toh, tongkatnya saya ambil begitu. Nah, itu biasanya digunakan untuk para marketing. Jadi, yes set itu adalah kunci bagaimana kita membuka kognitif seseorang supaya kita diterima. Begitu. Ini teknik sederhana ya. Oke.
Ada pertanyaan di kolom chat, Mas. Oh, Saya bacakan ya, izin ya saya bacakan. Kak, bagaimana mengontrol emosi yang tinggi hanya karena masalah sepele? Cara yang dilakukan sudah seringkali mengatakan ke diri sendiri untuk bisa mengontrol emosi, tetapi cara itu tidak bisa. Bagaimana cara menanganinya? Pertama, harus kita lihat konsep diri kita. Saya pemarah, jadi pemarah. Ya. Yang kedua, sudah berapa kali Anda mengatakan pada diri Anda? Apakah dituangkannya seperti menuangkan satu cangkir kepada satu kolam? Tentu enggak apple to apple. Sehingga perlu satu kolam lebih untuk mengisi kolam itu menjadi susu, bukan lagi kopi. Pertama yang harus disadari apa? Konsep diri. Saya pemarah. Kenapa sih kok jadi pemarah? Kalau dalam konseling realitas kan begini. Kalau kamu marah-marah, apakah nggak capek? Capek nggak sih marah-marah itu? Yang kedua, kalau misalnya kamu marah-marah di video, bagus nggak bentukannya? Wajahmu gimana? Nggak nyaman toh. Kita aja dekat orang yang suka marah-marah, nggak akan nyaman. Kenapa kita nggak masang wajah senyum? Saya orang yang penyabar, saya orang yang bijak dalam memilih perilaku, misalnya. Itu diulang-ulang saja dalam pembuatan afirmasi. Dan tinggal seberapa sering, seberapa luas kopi yang ada di dalamnya, seberapa luas penampangnya, sehingga kopi itu perlu dikeluarkan dengan cara yang lebih banyak, dengan menuang susu, begitu. Begitu Kak Bella ya. Oke. Iya, Bella. Oke, Ada yang lain mungkin? Dan ada lagi mungkin teman-teman bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Kita mungkin 10 menit lagi kita akhiri ya Mas ya, kalau misalnya memang masih ada lagi pertanyaan, kita bisa tanyakan lewat grup ya. Nanti kita teruskan ke Mas Fian. Tambah tips lagi ya. Coba tambah tips untuk mengendalikan emosi atau mengontrol emosi. Pada dasarnya ketika emosi itu naik, kita berarti tidak pernah berpikir kritis atau segera sadari dengan pikiran kritis kita, kenapa saya harus marah. Dengan itu akan mudah bagi kita untuk mengkontrol emosi. Kecuali memang ada bakat-bakat hormonal atau endokrin ya, itu harus kita periksa ke ahli endokrinologi atau ke rumah sakit, ke lab ya. Misalnya ada hormon endorfin yang kurang atau testosteron berlebihan. Kayak pengguna obat fitness yang suka nge-gym, yang pakai steroid gitu. Dia akan suka marah-marah karena adrenalinnya selalu keluar, selalu tertantang, dia akan ngomong lantang, keras, dan sebagainya. Itu karena ada sistem hormon. Nah, itu silahkan dicek ke lab kalau kayak gitu. Nanti dokter spesialis yang akan mengintervensi. Jika memang itu masalah di tubuh kita, kimiawi tubuh kita. Tapi kalau secara psikis, coba gunakan saja afirmasi. Saya yakin dan percaya akan ada perubahan pada diri Anda. Misalnya saya dulu punya konsep diri bahwa orang gemuk itu jelek. Pastinya ya, karena bentuknya tidak ideal. Tetapi itu membuat pikiran saya dijauhi oleh banyak orang. Ternyata bukan. Saya sendiri yang menarik diri. Coba mungkin Rahmat pernah tahu ya, saya suka duduk di lantai kan dulu, dengan sendirian, baca buku. Iya, Mas. Di kampus dulu ya, di komisariat. Begitu. Jadi saya suka menarik diri, kegiatan-kegiatan yang introvert gitu. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, dengan proses afirmasi, entah begitu saja perilaku saya berubah, entah begitu saja rezeki saya mengalir. Ini seperti halnya mantra dalam metafisika gitu. Ya itulah, energi itu menarik. Energi itu
Kalau dalam hukum kekekalan energi, dia berubah menjadi energi yang lain. Kalau kamu marah-marah, energi itu akan menggetarkan yang lain, menginduksi yang lain untuk marah-marah ke kamu. Hati-hati. Makanya kalau memang ada perasaan tidak nyaman ketika kamu tidak marah, itu perlu cek lab kayaknya. Mungkin saja memang ada gangguan jantung, mungkin saja ada gangguan endokrin, atau ada gangguan psikis. Gitu. Yang lain mungkin. Oke, teman-teman yang lain. Mungkin satu pertanyaan lagi. Ada di kolom chat ya? Ada di kolom chat. Pak, izin dari Rahmatia. Izin bertanya, tadi kan sudah menjelaskan terkait dengan orang yang menyukai gunung. Bagaimana dengan orang yang menyukai pantai karena dengan mendengarkan ombak, hembusan angin sambil melihat langit, dia sudah merasa sangat tenang. Nah, di induksi ya, Mas ya. Betul. Di sini sudah ada urutan ya. Anda, Mbak Rahmatia, sudah menjelaskan tentang diri Anda sebetulnya. Yang pertama, bagaimana dengan orang menyukai pantai, Pak? Pantai ya yang dipilih. Karena ini hanya fokusnya biar dia memilih sesuatu saja. Karena dengan mendengarkan ombak, mendengarkan, berarti Mbak Rahmatia lebih cenderung ke auditory, dengan suara yang punya tonasi, punya nada. Yang pertama, hembusan angin, kinestetik, kayak Mas Rauf tadi, terkena kulit, kinestetik, gerakan, angin wus gitu. Ya, angin itu kan bergerak, ada suara, begitu. Dan melihat langit. Nah, yang terakhir adalah visual. Jadi untuk mensugesti, memberikan rangsang kepada Mbak Rahmatia, jangan menggunakan visual. Karena dia pada hal yang terakhir. Kalau pengen belajar, Mbak Rahmatia, dengarkan saja. Mungkin sambil tiduran, butuh gerakan-gerakan aneh gitu, biar belajar gitu. Oke, saya menyenangkan, hidup saya menyenangkan gitu. Sambil afirmasinya begitu. Begitu, Mbak Rahmatia. Sehingga informasi yang saya dapatkan dari Mbak Rahmatia, Anda orang yang menyukai pantai, pastinya. Karena mendengarkan ombak, auditori, dan angin, hembusan angin, kinestetik. Orang yang bergerak, merasakan. Begitu, Mbak Rahmatia. Begitu, Dek Rahma. Oke, sudah tadi pertanyaan dari Rahmatia ya, semoga Tia bisa memahami dan mempraktekkan tentunya ya Mas ya. Ya. Karena paling tidak sudah, tahu ternyata gambaran diri saya tipikalnya apa gitu. Ketika ingin mensugesti diri sendiri, menanamkan afirmasi-afirmasi positif, tahu tipikalnya Rahmatia sendiri. Oke, karena waktunya sudah mau mendekati jam 10 malam di Gorontalo, Mas Fian, di sana baru mau jam 9 ya. Tidak terasa, mungkin nanti kita bisa lanjut lagi sesi-sesi berikutnya, tapi insya Allah kalau di komunitas ini akan menjadi kajian rutin dan insya Allah akan dipraktekkan Mas, dijadikan daily list, insya Allah, amin ya, kita berkomitmen sama-sama. Saya pribadi mohon maaf mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang selama proses ini ada yang kurang berkenan, tapi sebelumnya saya berikan kesempatan kepada Mas Fian untuk memberikan closing statement mungkin Mas, buat jadi motivasi teman-teman sebelum kita tutup. Silakan Mas Fian. Oke, bismillah. Untuk adik-adik, kawan-kawan, atau rekan sejawat, ketika Anda gandrung pada perubahan, tentunya perubahan itu punya tujuan yang lebih baik. Pertama, lakukan goal setting. Membuat sebuah tujuan yang jelas, nyata, bisa dipikirkan, bisa divisualisasikan, bisa didengar, bisa dirasakan, supaya
goal setting kita atau tujuan kita itu semakin jelas dan nyata. Yang kedua, ketika sudah ada goal setting, pastinya ada cara untuk mendapatkannya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ubah perilaku kita, habit kita. Dengan apa? Melakukan afirmasi. Afirmasi tadi bisa dengan visual, membayangkan. Bisa dengan audio, mendengarkan apa yang kita baca. Atau dengan kinestetik, melakukan itu bisa dengan dihabitkan atau dengan afirmasi-afirmasi yang jelas menggambarkan gerakan gitu. Misalnya dengan gerakan-gerakan tertentu dan sebagainya. Sehingga itu akan menjadi lebih kuat untuk diri kita, menjadi suplementasi untuk otak kita supaya membuang kopi yang tadi katanya toksik menjadi susu yang lebih sehat dan menyehatkan bagi diri kita. Hanya satu kata, fastabil khairat, berlomba-lomba pada kebaikan. Ya, jadi saya yakin ketika Anda menjadi magnet, sudah sunatullahnya ketika Anda jadi magnet, besi-besi itu akan tertarik sendiri oleh magnet. Jadi tugas Anda cukup meluaskan medan magnet Anda. Begitu saja, terima kasih Mbak Rahma atas kesempatan yang diberikan untuk malam hari ini. Salam perubahan untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Mas Fian karena sudah bersedia sharing hari ini dengan teman-teman komunitas dan teman-teman yang turut serta menjadi partisipan di webinar malam hari ini ya. Semoga insya Allah tujuan dari komunitas ini bisa meluas, bahkan mungkin bukan saja di sini begitu ya Mas, bisa menginspirasi dan merubah banyak orang lainnya di luar sana begitu. Walaupun mungkin di awal-awal mungkin kalau katanya babat alas itu agak berat ya Mas ya, memulai itu agak berat. Jangan diganti konsep dirinya. Oh iya ya. Betul ya Allah. Kalau berat jadi kenyataan nanti gemuk kayak saya nanti. Bisa berat beneran nanti ya. Oke, itu contoh ya. Semua poros itu dimulai dari titik. Iya betul. Semua betul, poros ya, itu Mas. dimulai dari titik. Titik itu kecil, tapi dia punya pengaruh. Dia dari center of gravitasi, center of rotation. Jadi ya, betul. Titik itu ringan. Jangan dibahasakan menjadi babat alas, titik itu jadi berat. Pasti berat. Jadi titik itu ringan. Ringan itu bisa membuat rotasi medan magnet yang lebih besar. Begitu, Rahma. Oke, terima kasih Mas Fian. Itu mindset programming ya, mungkin mental block-nya belum terlatih. Sebelum-sebelumnya mungkin ya Mas, tapi itu jadi inspirasi buat kita semua malam ini. Terima kasih untuk teman-teman yang mungkin belum gabung di anggota komunitas, mungkin bisa gabung, mungkin bisa tanya-tanya ke teman-teman yang lain gimana caranya untuk gabung di komunitas kita, gratis insya Allah ya Mas ya, tidak ada biaya apapun untuk masuk di komunitas, kita di sini belajarnya sama-sama. Itu saja dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mas Fian. Saya tahu nanti bisa sama Mas Romi juga. Kalau itu urusannya beda nanti Rama. Oh, beda ya. Nah itu dia. Urusannya bisnis saya mau tahu bisa kita silaturahim gitu. Iya silakan. Sebelum diakhiri mungkin boleh kami dari pihak panitia mungkin boleh foto. Oh, mau foto bersama ya? Oh iya, belum difoto. Mungkin bisa aktif kamera dulu teman-teman. Ayo kita foto bersama. Dinyalakan dulu webcamnya. Saya ingin tahu juga pesertanya nih. Diberi aba-aba ya.
Iya, nanti kan nggak bisa berpose. Oke. Yang capture siapa? Dari media dan informasi ya? Atau siapa? Iya. Saya bisa, Bu. Oh ya, Fikram. Oke. Oke, jadi teman-teman sekalian dan ini jadi di sini ada 2 slide. Jadi kita mulai dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Senyum dong, senyum. Oke, selanjutnya slide kedua. Tuh, 2, 3. Oke. Udah. Terima kasih. Ini nanti bisa di Google Drive ya? Tadi kayaknya kalau di record ya? Iya, bisa Mas dikirim kalau sudah dibuatkan sama teman-teman. Nanti Ya. di-share Google Drive-nya atau mungkin di YouTube mungkin nanti Mas. Oh, mau pakai YouTube? Iya. Tapi belum itu masih sementara di-create apa gimana oleh teman-teman, nanti di-share juga ke Mas ya. Siap. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya turut berbangga dan berbahagia untuk adik-adik atau untuk peserta semua. Siap. Teman-teman bisa live Zoom, live meetingnya ya. Mungkin teman-teman timnya apa mau evaluasi